Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau diperhatikan ada lebihnya, ada kelebihan dari bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Quran. Kemudian nanti disanding dengan bulan selain daripada Quran diturunkan, juga kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan di bulan Ramadan. Berarti ada kelebihan, ada fadilah di bulan Ramadan ini. Nah, ada poin penting juga di sini, bahwa Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan beberapa poin tentang hal ini yang tadi disebutkan. Kemudian disebutkan juga kata syahru Ramadan. Apakah boleh mengatakan Ramadan saja tanpa menggunakan syahru, tanpa menggunakan kata bulan? Syahru Ramadan atau Ramadan. Nah, itu nanti ditelaah di akhir ya. Nah, adapun ayat berikutnya masih di sini ya. Terusan ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, itu kita bahas besok yang itu ya. Karena ini sudah panjang juga, ada sekitar 4 halaman membahas tentang hal ini. Kemudian nanti kita sanding di kitab yang lain, bahwa kenapa Al-Quran turun berangsur-angsur, apa hikmahnya. Nah, kita akan bahas di kitab yang lain. Baik, kita coba dibaca ya. Terus di sini belum lengkap ya, belum lengkap dari segi tarjamahnya. Kemudian masih di copy paste. Masih banyak kata puasa ya. Belum disempurnakan. Padahal tidak pernah menyebutkan puasa, itu dilihat ada kata puasa. Tapi itu nanti kalau sudah sempurna kita bagikan kembali. Baik, kita coba membaca dari awal ya, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Maka di sini Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Saya mau baca. Ya. Langsung yamdah. Yamdahu ta'ala syahrus siyami min baini sa'iri syuhuri bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil qur'anil azimi fihi wa kama ikhtassahu bidzalika qad warada al haditsu bi annahu syahrul ladzi kanatil kutubul ilahiyatu tanzilu fihi 'alal anbiya'i. Diawali dengan pernyataan beliau ini warna merah. Yamdahu ta'ala, Allah Ta'ala memuji syahrus siyam, bulan siyam ini, bulan Ramadan, min baini sa'iri syuhur, di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa Allah memuji bulan Ramadan? Bi anikhtarahu, dikarenakan Allah memilih bulan Ramadan ini min bainihinna, di antara bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang lainnya. Nah, ini alasannya li inzalil Qur'anil azim fih, dikarenakan turunnya Al-Qur'an yang mulia di bulan itu, di bulan Ramadan. Berarti Ramadan itu bulan mulia, bulan yang Allah puji gitu. Wa kama ikhtassahu bidzalika, dan juga Allah menghususkan bulan Ramadan memang itu ya, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, nanti ada sahabat, ada tabi'in yang merasa bingung gitu ya, sama dengan kita juga. Merasa bingung, Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nanti ditanyakan oleh Atiyah bin Al-Aswad,
Atiyah bin Al-Aswad nanti nanya ke Ibnu Abbas, kumaha ieu maksudna gitu ya. Quran turun di bulan Ramadan, padahal di bulan yang lain juga turun. Nah, Atiyah bin Al-Aswad itu nanti dia akan merasa bingung gitu memahami ini. Tapi setelah diajarkan atau dijelaskan oleh Ibnu Abbas, jadi terbuka, oh iya betul. Nanti di halaman berikutnya ya. Nah itu jadi kenapa bulan Ramadan bulan yang mulia, karena diturunkan Al-Quran. Jadi turunnya Quran itu membawa kemuliaan, membawa kebarokahan. Jadi disebutkan Lailatul Qadr, Lailatun Mubarakatun. Jadi turunnya Quran itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, di surah yang lain Lailatun Mubarakah. Jadi Lailatul Qadar diturunkan Quran di Lailatul Qadar. Kemudian di situ dijelaskan juga bahwa ternyata bulan atau malam tersebut barokah. Karena yang membawa itu semuanya mulia ya. Malak Jibril mulia. Kemudian turun ke Nabi mulia di negeri yang mulia. Maka luar biasa. Jadi Ramadan itu bulan yang mulia karena diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian qad waradal hadisu, sungguh hadis menyebutkan itu bi annahu asy-syahrul ladzi kanatil kutubul ilahiyatu, dikarenakan kitab bulan tersebut kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab Allah, tanzilu fihi, diturunkan atau turun pada bulan Ramadan, alal anbiya, terhadap para nabi-nabi selain Nabi Muhammad tentunya ya. Jadi kitab-kitab terdahulu pun diturunkan itu ya, diturunkan di bulan Ramadan. Nah, jadi bayangan kita bahwa bukan hanya Quran turun di bulan Ramadan, tapi kitab sebelumnya, di antaranya apa? Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan di bulan Ramadan sekaligus, jumlatan wahidatan. Kalau Quran munajjaman mufarraqan, berangsur-angsur. Maka kita membayangkan ini semua ya, terbayang oleh kita semua bahwa sesungguhnya memang bulan Ramadan itu bukan hanya Al-Quran turun di bulan itu, tapi kitab yang lain pun turun. Maka di sini Imam Ibnu Katsir langsung menyodorkan riwayat Al-Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal riwayatnya di sini dijelaskan bahwa Rasul menurunkan atau Allah menurunkan suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Quran. Nah, Zabur nanti di hadis yang lain. Ini dari Wasilah bin Al-Asfa. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu haddatsana Abu Sa'id maula Bani Hashim haddatsana Imran Abul Awami an Qatadah an Abil Malih an Wasilata ya'ni Ibn al-Asqa'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailati min Ramadan wa unzilat Tauratu li sittin madin min Ramadan wal Injilu li thalatha asharata khalat min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'in wa ishrina min Ramadan. Jadi tiga kitab ya, kitab suci. Pertama suhuf Ibrahim. Jadi di zaman Nabi Ibrahim belum jadi kitab, tapi masih suhuf, lembaran-lembaran. Jadi hanya lembaran-lembaran saja, suhuf ya. Unzilat suhufu Ibrahim fi awali lailatin min Ramadan, diturunkan suhuf Ibrahim di awal malam Ramadan, tanggal 1 ya, di awal-awal. Dan itu sekaligus
Itu sekaligus ya. Jadi suhuf Ibrahim turun di awal Ramadan, di malam sekaligus suhuf Ibrahim. Di situ juga sama ada perintah Allah dan larangan Allah, sama ya. Tapi tidak seperti kitab yang lain. Kalau kitab sudah dikitabkan, dibukukan. Kalau suhuf Ibrahim itu hanya menjelaskan tentang perintah-perintah Allah kepada umatnya melalui Nabi Ibrahim. Yang kedua, Taurat. Unzilat at-Taurah. Taurah diturunkan lisittin madin min Ramadan, diturunkan tanggal 6 di bulan Ramadan. Jadi tanggal 6 Ramadan diturunkan Taurat. Injil li thalatha asyarata khalat min Ramadan. Sedangkan Injil tanggal 13 Ramadan. Sedangkan wa anzalallahu al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an Allah turunkan li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan, tanggal 24 Ramadan. Nah, perbedaan ini memang hanya satu bahas ini saja ya. Karena kalau lihat dari keterangan yang lain beda-beda. Kadang Taurat tanggal 6 tanggal sekian, Injil juga sama, termasuk Quran. Tapi kuncinya itu adalah di Ramadan. Kuncinya di situ ya. Terlepas dari awal, tengah, akhir di bulan Ramadan, terlepas dari perbedaan pendapat. Kalau dibaca di yang tafsir yang lain memang begitu ya. Ada yang beda gitu. Taurat tanggal ini, Injil tanggal ini. Zabur mana Zabur? Nah, kan satu lagi Zabur. Taurat dulu, Zabur dulu. Taurat turun ke Nabi Musa alaihi salam. Zabur turun ke Daud alaihi salam. Kemudian Injil turun ke Isa alaihi salam. Baru Al-Quran turun ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, Taurat dulu baru Zabur. Ada yang mengatakan Zabur, lupa, justru Zabur itu turun ke Nabi Daud. Nabi Daud itu setelah Nabi Musa. Jadi Taurat dulu yang awal itu ya. Kenapa yang masyhurnya itu Taurat tidak Zabur ya? Karena memang Taurat itu kan ke Nabi Musa. Nabi Musa itu kaumnya itu luar biasa banyak. Luar biasa banyak Nabi Musa itu, yang sering kita sebut Bani Israel. Itu para pengikut Nabi Musa alaihi salam. Nah, kalaupun Zabur itu di halaman berikut. Nah, itu ditambahkan dari hadis Jabir bin Abdillah. وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن الزبور أنزل لسنتي عشرة ليلة خلت من رمضان والإنجيل لثماني عشرة والباقي كما تقدم رواه ابن عمر. Kalau tadi Injil tanggal 13, sedangkan di riwayat ini wal Injil li thamani asyrota 18 Ramadan, kan beda ya. Jadi memang wajar lah kalau perbedaan ini wajar. Di sini ada tambahan Zabur. Anna Zabura, bahwasanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, nanti diteruskan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Unzila, diturunkan lisintai asyrota 12, tanggal 12 Ramadan malam gitu. Dan ingat semuanya sekaligus turun, jumlatan wahidatan. Bayang gorangnya, Taurat, Zabur, Injil turun sekaligus. Berbeda dengan Al-Quran. Quran itu kan 23 tahun. Nanti ada riwayat 20 tahun, itu hanya dikira tak saja ya. Pasnya itu 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Al-Madinah. Jadi masing-masing berbeda di dalam turunnya itu. Ini periode Makkah, ini periode Madinah,
Disebut periode Makkah karena sebelum Nabi hijrah. Disebut periode Madinah karena Nabi hijrah. Jadi ayat ini turun setelah hijrah walaupun turunnya di Makkah misal. Tapi karena ini setelah Nabi hijrah maka disebut Madaniyah. Contohnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullah, itu turun di Makkah, tapi dikarenakan turunnya itu setelah Nabi hijrah, maka An-Nasr itu disebutkan sebagai surah Madaniyah. Jadi Makkiyah Madaniyah itu memang beda pendapat di antara ulama, tapi yang masyhur itu lihat saja, kalau sebelum hijrah ke Madinah berarti Makkiyah. Kalau setelah hijrah ke Madinah berarti Madaniyah. Walaupun turunnya seperti tadi yang disebutkan. Penting itu ya tentang studi ulumul Quran. Itu bisa dibaca usul tafsir Syekh Utsaimin ya. Beliau sangat bagus kitab yang itu, atau sekarang Syekh At-Tayyar. Kalau beliau produktif, hari ini masih ada ya. Produktif ada At-Tahrir fi Ulumil Quran, ada yang Al-Muyassar fi Ulumil Quran. Jadi beliau itu produktif luar biasa membahas tentang Ulumul Quran wa tafsir. Syekh At-Tayyar ya, tinggal di-download. Sekarang kitab-kitabnya, kitab beliau itu dimajanankan ya, digratiskan. Jadi produk baru itu langsung dibuatkan PDF, tinggal di-download. Biasanya kan tidak boleh ya beli kitabnya, kalau beliau tidak, itu diberikan. Bahkan kitabnya bagus ya, berwarna. Nah itu diantaranya. Atau yang paling legendaris memang kalau belajar yang model-model begini, itu gunakanlah Al-Itqan. Al-Itqan fi Ulumil Quran karya As-Suyuti, itu yang legendaris. Maksudnya kalau membahas ulumul Quran, pasti yang terdengar oleh telinga kita adalah Al-Itqan gitu. Biasanya begitu, Al-Itqan. Padahal nanti ada lagi Al-Burhan kan, Al-Burhan, kemudian Manahilul Irfan, itu sangat banyak ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu ilmu-ilmu yang seperangkat ilmu yang mengantarkan untuk memahami Al-Quran, bukan tafsir, ingat. Jadi belum ke ranah tafsir, hanya perangkat-perangkat ilmu yang akan membahas itu, termasuk yang begini Makkiyah, Madaniyah gitu ya, itu bisa ditelusuri. Jadi kalau mau belajar Al-Quran mutlak, mau belajar tafsir mutlak harus belajar juga ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Sama kalau belajar hadis harus belajar ulumul hadis atau mustalahul hadis. Begitupun fikih harus belajar usulul fikih. Nah, semua punya usul ya, semua punya dasar-dasar dalam ilmu-ilmu tertentu. Nah, kembali ke sini, jadi di riwayat ini Zabur diturunkan tanggal 12 malam ya di bulan Ramadan. Nah, jadi kesimpulannya kita simpulkan saja. Kesimpulannya Taurat, terus Zabur, terus Injil, bahkan sebelum Taurat tadi apa? Suhuf Ibrahim. Kayak Ibrahim dulu ya. Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil itu turun di bulan Ramadan. Terlepas tanggal-tanggalnya itu beda pendapat, tapi semuanya di bulan Ramadan. Berarti betul syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bukan saja Quran, tapi kitab-kitab sebelumnya turun ya, turun di bulan Ramadan. Nah, sekarang ada beda ya. Beda antara turun Quran dengan turun kitab-kitab sebelumnya. Kutubu apa tadi bahasanya? Kutubul ilahiyah bahasanya. Al-Kutubul ilahiyah, kitab-kitab ilahi. Kitab-kitab ilahi. Kalau yang awam yang sudah masyhur itu kutub atau kitab samawi. Samawi dan ardi. Kalau samawi dari langit maksudnya ada malaikat turun membawa kitab tersebut. Kalau ardi agama yang punya kitab tapi kitabnya dari hasil kontemplasi manusia.
Jadi kalau ada istilah kitab agama ardi, agama bumi, berarti itu bukan dibawa oleh para nabi. Tapi kalau agama samawi berarti sering disebutkan dibawa oleh para nabi. Dan yang membawa wahyu itu Jibril sejak dulu ya. Bukan kepada Nabi Muhammad saja, tapi ke nabi-nabi yang tadi disebutkan, itulah tugas Jibril. Sekarang pensiun tidak Jibril? Tidak, maunya pensiun ya. Itu salah satu tugas beliau. Tugas beliau itu, malak Jibril itu adalah menurunkan wahyu. Wahyu sudah beres ya, sudah tidak ada lagi turun wahyu karena Nabi itu khotamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Nah, Jibril itu ditugaskan, ternyata beliau adalah sebagai pemimpinnya para malaikat. Maka ar-ruh di dalam Ar-ruh di dalam surah Al-Qadar itu adalah Jibril. Tanazzalul malaikatu war ruh. Jadi semua malaikat turun, Jibril pun turun. Jadi tugas Jibril seperti itu. Beliau berperan sebagai itu. Aya anu memusuhi Jibril. Aya yang hebatnya. Jadi jangan musuh teh lain ka jelma tapi ka malak Jibril di musuhan. Jadi musuh. Nah, jadi musuh. Kalau temannya itu Mikail ya, Mikal. Wallahu a'lam. Saking ku bencinya kepada Nabi Muhammad, jadi musuhi juga yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Tuh Nabi kan gitu nah. Bani Israel teh aduan ya, menjadi musuh bagi Jibril. Kalau memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah. Jadi kalau adakah manusia yang memusuhi Allah? Ada. Itu Bani Israel. Nah, di sini dijelaskan, tentunya ini pendapatnya banyak, tapi disorot itu pendapat sahabat Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma. Amma as-suhufu wat-tauratu waz-zaburu wal-injilu fanazala kullun minha 'ala an-nabiyyi alladhi unzila 'alaihi jumlatan wahidatan. Ini harusnya di merah tadi dinya. Hidung ya, harus merah nih. Wa ammal Qur'anu fa in. Jadi suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil, nazala kullun, turun semuanya, minha dari kitab-kitab tersebut, ala nabi, kepada nabi, alladhi yang unzila alaihi, yang diturunkan kepada nabi tersebut. Suhuf ke Ibrahim, Taurat ke Musa, Zabur ke Daud, Injil ke Isa. Ini harus difahamkan. Karena generasi sekarang mereka tidak hafal itu, tidak hafal. Taurat ke siapa? Karena ya pendidikan agama di sekolah itu minim. Jangankan sekolah umum ya, punten mengkolah lah. Jangankan pendidikan agama di sekolah umum, kadang-kadang pendidikan agama di pesantren pun sekarang sudah mulai terlindas. Hari ini ya sudah mulai terlindas. Buktinya kan pengetahuan tentang agama ya yang seperti begini jarang yang hafal. Apalagi kalau lebih mendalam ya kajian Qur'annya. Cek saja nanti. Kalau jangan di sekolah umum, sekolah yang disebut sekolah agama lah. Coba cek, coba tes, coba survei berapa murid yang pandai baca Quran, yang bisa, bukan pandai, yang bisa baca Quran. Cek ya nanti kalau bisa satu kelas isi 25 atau 30, cek yang bisa baca Quran. Nanti sortir, pilih dari sekian yang bisa baca Quran, berapa yang mahir atau yang pandai baca Quran. Setelah itu sortir lagi, ini orang-orang yang pandai baca Quran. Sortir lagi, siapa di antara mereka yang faham bahasa Quran. Oh, semakin ke sini semakin berkurang. Ini sekolah agama. Sekolah agama, apalagi sekolah umum.
Makanya tugas kita ya orang tua sejak dini fahamkan terhadap agama. Sejak dini. Karena kalau sudah mulai dewasa memang tidak mudah ya pahamkan. Makanya bermula itu kalau pendidikan agama itu bermula dari baca Quran. Kalau dulu kan belajar Iqra, belajar terus ya. Nah, dengan metode-metode, dan yang terpenting di antara metode adalah keikhlasan sang guru. Ya. Percuma kalau metodenya bagus tapi kalau sang gurunya tidak ikhlas dalam mengajar, itu tidak akan mengena ke dalam kolbu anak. Jadi biar bagaimanapun metode ini di sekolah ya, ini dan sebagainya, tapi gurunya tidak lepas, tidak mengikhlaskan, itu tidak akan terhunjam dalam kolbu anak. Tapi kalau ikhlas walaupun tidak ada metode, ya itu akan semakin kalau dia ikhlas tapi tidak ada metode, tetap akan mengena kepada anak. Contohnya lah kita Pak Bu, kita dulu kan diajar, punten mengkolanya, kita dulu diajar tidak ada metode kan ya. Tidak ada metode, walaupun ada metodenya setelah diteliti, oh ada metodenya gitu. Tapi karena orang atau guru kita itu betul-betul ikhlas, walaupun kita muntah bisa kan sok dicepret oleh apa? Naon eta teh namanya teh? Panenggul ya, dicepret. Tapi kan kita tidak pernah marah kepada guru tersebut sampai hari ini. Sekarang kan terbalik ya, guru membawa penyepret. Ketika dicepret ke anaknya langsung diadukan ke orang tuanya. Orang tuanya pasti ngontrok. Sekarang berbeda ya. Masya Allah, harusnya lepaskan anak kita ketika dididik di pesantren atau di tempat-tempat belajar agama. Karena betul ya mengerikan gitu atau mengenaskan juga ketika di sekolah agama ternyata belajar Qur'annya itu sangat sedikit, apalagi yang mahir, apalagi yang faham. Kalau faham bahasa Qur'an berarti dia belajar ilmu nahwu dan sorof. Pertanyaannya kenapa anak-anak kita itu mereka tidak faham? Setelah diteliti salah satunya adalah memang anak kita itu dijejali oleh pelajaran-pelajaran yang semestinya tidak harus dijejali usia begitu ya, seharusnya. Tapi karena pendidikan di kita itu seperti itu, ya mau tidak mau anak diajar. Karena di pandemi kemarin kan terasanya daring. Jadi orang tua jadi hikmahnya apal geningan kieu gitu. Jangankan anak kita ya, kitanya saja ketika melihat soal ngahuleng. Masya Allah, ngahuleng. Maksudnya pelajaran umum gitu. Nah, ulang ini pelajaran yang luar biasa. Tapi karena sekolah itu kan dituntut seperti itu. Terlepas dari itu harus ada ini ya, harus ada usaha agar kita bisa memaksimalkan bahwa memang harus betul-betul Quran itu dikuasai oleh generasi kita. Bahkan dari sejak awal, sejak dini, fahamkan mereka tentang ilmu ini. Baru ilmu yang lain ya. Jadi di sini dijelaskan suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil itu semuanya diturunkan kepada setiap nabi yang tadi jumlatan wahidatan. Sekaligus, sejumlah itu sekaligus. Sedangkan Quran, Istamir, wa ammal Qur'anu fa innama nazala jumlatan wahidatan ila baitil izzati minas sama'id dunya wa kana dhalika fi syahri ramadana fi lailatil qadri minhu kama qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatil qadr وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روي من غير وجه
عن ابن عباس. Demikianlah diriwayatkan bukan hanya oleh seorang saja, itu dari Ibnu Abbas ya. Nah, lihat di sini. Wa ammal Qur'anu, adapun Al-Qur'an, fa innama nazala, bahwasanya Quran turun, bisa nazala, bisa nuzila, bisa ya. Jumlatan wahidatan, sama dengan yang di atas, jumlatan wahidatan. Tapi lihat, ila Baitul Izzah, ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Minas sama'id dunya, di langit dunya. Berarti dari mana? Dari mana kan? Dari mana turunnya? Kan? Ikan langsung ke mana? Ke Baitul Izzah di langit dunia. Dari mana turunnya? Dari Lauhul Mahfuz. Jadi dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Sama dunia itu langit yang kita saksikan ya. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuma. Nah, itu sama dunya itu yang kita lihat ke langit. Itu langit yang pertama ya. Karena ada tujuh lapis, 7 tingkatan di situ yang kita tahu itu dari peristiwa Isra Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi siapa di langit pertama? Nabi Adam. Langit ke-7 Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim ada lebihnya gitu. Ada lebihnya. Nah, di sini jelaskan, jadi dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Wa kana dzalika fi syahri Ramadan, itu di bulan Ramadan. Berarti memang sejumlah sekaligus, turun sekaligus di bulan Ramadan. Kapan? Fi Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar. Jadi di bulan di Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Nanti langit itu ada Baitul Izzah, ada Baitul Ma'mur ya. Ada Baitul Izzah, ada Al-Baitul Ma'mur ya, ada istilahnya begitu. Baitul Izzah, kalau Baitul Ma'mur itu di atasnya Ka'bah. Setiap hari malaikat tawaf, setiap hari ribuan malaikat itu tawaf dan tidak kembali ke sana, terusan tiap hari. Sedangkan Baitul Izzah itu satu tempat yang izzah di langit dunia. Di mana? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Dan itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tepatnya di Lailatul Qadar, berdasarkan firman Allah surah Al-Qadar ayat 1 dan surah Ad-Dukhan ayat 3. Fi lailatil qadar, fi lailatin mubarakatin. Tuh kan, Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah. Kalau tadi malam ya, malam 23 itu adalah Lailatul Qadar, berarti itu Lailah Mubarakah. Malam yang penuh dengan barokah. Yakini itu ya. Tadi Lailatul Qadar. Kapan berakhirnya? Hatta matla'il fajr, sampai subuh. Nah, nanti masuk 25 maksimalkan lagi. 27 maksimalkan lagi. 29 maksimalkan lagi. Bagi ikhwan akhwat di rumah harus bangun ya. Bangun di rumah, banyak munajat kepada Allah. Kemudian kalau bisa di masjid, mabit di masjid. Nah, itu diantara bagaimana kita menggapai Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu lailatin mubarakatin, malam yang penuh dengan barokah. Setelah turun sekaligus jumlatan wahidatan, tsumma nazala ba'du, maka turun setelah itu mufarraqan, terpisah-pisah, atau munajjaman, terpisah-pisah, bihasabil waqa'i, tergantung kejadian-kejadian ala Rasulillah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada memang sababun nuzulnya, ada yang tidak. Yang jelas itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Hikmahnya ada ya, hikmahnya. Di sini tidak dijelaskan hikmahnya. Tapi nanti di kitab At-Tibyan, At-Tibyan fi Ulumil Quran, Syekh Ali As-Sobuni, beliau menjelaskan setidaknya ada 6 hikmah turun Quran secara berangsur-angsur.
Di antaranya tathbitu qalbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amama adzal musyrikin. Itu yang pertama, meneguhkan hati Nabi ketika Nabi mesti menghadapi gangguan orang-orang musyrik Makkah. Jadi bisa mengokohkan Nabi. Kan orang kafir begitu, cing atuh sekaligus turunkan gitu. Ka kami teh jumlatan wahidatan, tapi ternyata tidak. Nanti dijelaskan dalam surah Al-Furqan ya, ayat 32. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Untuk mengokohkan kalbu Nabi. Termasuk bagi kita ya. Ketika baca Quran, kita berangsur-angsur membaca, menghafal, menelaah, mentadaburi, menafsirkan, itu untuk mengokohkan kalbu kita juga. Sesungguhnya di situ kuncinya ya. Agar kokoh kalbu kita. Kabayang lamun sakaligus malal. Malal itu bosan gitu. Bosan karena terus-terusan. Nah, tapi kalau sedikit-sedikit, makanya kan membaca sedikit-sedikit, satu halaman, hafalan juga satu halaman. Itu yang pertama kata Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Yang kedua, at-talattuf bin nabi inda nuzulil wahyi. Akan ada rasa talattuf, latif, kelembutan. Ada muncul kelembutan di hati Nabi ketika turun wahyu karena berangsur-angsur. Terus gitu. Karena wahyu itu, ilmu itu, ma'rifah itu diibaratkan hujan turun ke tanah. Dan tanah itu diibaratkan kolbu. Maka kolbu Nabi itu toyibah, yang dia bisa menerima wahyu. Makanya at-talattuf bin nabi, ada rasa latifah rabbaniyah gitu. Ada kelembutan yang Allah berikan ke dalam kalbu Nabi karena Quran turun berangsur-angsur. Kita pun sama, kaji Quran dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, nanti berakhir di An-Nas. Itu harus diazamkan. Kita baca, kita hafalkan, kita teliti, kita telaah, kita baca tafsirnya atau menafsirkan kalau bisa, tapi kan banyak syaratnya. Cukup kita bacakan ya, seperti kita belajar tafsir Ibn Katsir. Tafsir yang memang lama di situ ya, ngampleng lah gitu. Tapi itu kan tahlili ya, tahlili. Metodenya dianalisis. Terus dianalisa itu satu demi satu dan itu terus maksimalkan. Kita akan tidak terasa beres Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus sampai ke An-Nas. Atau kalau di jamaah-jamaah kan belajar tafsir Ibnu Katsirnya kan di An-Nas ya, An-Nas sampai An-Naba gitu. Kalau di kita kan dari Al-Baqarah. Kemudian ketiga, apa hikmahnya? At-tadarruj fi tasyri'il ahkamis samawiyah, kata As-Sobuni ya dalam kitab At-Tibyan. At-tadarruj, bertahap, di mana fi tasyri', dalam syariat hukum Allah gitu. Jadi bertahap. Contoh gampangnya tentang khomer kan itu ya. Khomer. Jadi di antara buah-buahan ada yang kalian jadikan sebagai rizki, juga dijadikan sebagai sakaron, mabok. Itu yang pertama. Yang kedua nanti turun di ayat yang lain, di surah yang lain, bahwa di dalam khomer ada manfaat, tetapi madorotnya banyak, dosanya lebih besar. Kedua itu ya. Ketiga, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan sholat ketika kamu mabok. Tuh kan begitu. Ketiga. Baru keempatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Nah, dengan kata fajtanibuhu maka haram mutlak, tidak ada lagi seperti yang tadi. Kalau sholat, jangan kalian sholat ketika mabok, berarti di luar sholat menang mabok.
Sekali lagi, wala taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu salat dalam keadaan mabok. Boleh mabok di luar salat? Boleh. Boleh. Sebelum turun Al-Maidah yang tadi. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah itu semua agar kalian berbahagia. Nah, ini tadarruj namanya. Tadarruj. Banyak ya, tadarrujnya bertahap. Jadi tahapan pengharaman khomer itu tidak ini. Maka di ayat tersebut kan langsung Allah bertanya, fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti? Maka Umar langsung intahina ya Rabbana, kami berhenti wahai Allah. Maka disebut saat itu banjir khomer. Kenapa disebut banjir khomer ketika turun surah Al-Maidah yang tadi ayat 90 ya? Itu dikarenakan sahabat saat itu masih menyimpan khomer di dalam rumah-rumah. Ketika turun itu langsung, itu tadarruj namanya. Kak bayang mun langsung diharamkan kan berat. Makanya at-tadarruj fit tasyri'. Jadi bertahap. Termasuk dakwah ya. Dakwah pun harus ada tahapannya. Kita bertahap, terus bertahap dalam dakwah. Karena tidak bisa langsung ya. Tahap. Bermula dari apa? Yang terbaik hari ini Pak Bu? Ajak ngaji. Ajak ngaji ya. Ajak ke pengajian. Kalau dia sulit untuk dirubah, ajak ngaji itu. Orang ngaos yuk. Aduh isin gitu biasanya ai bab nu kitu mah. Aduh isin we gitu. Tapi lamun diajak kamol, kumaha Bu? Hayu urang kamol. Hayu paling gitu ya. Nah, memang begitulah manusia ya. Ketika diajak kepada yang sesuai dengan hawa nafsu, tidak mikir-mikir. Tapi kalau diajak kepada pisur kan pasti mikir heula. Jadi kembali ke yang tadi, khomer itu memang tadarruj. Terus apalagi yang tadarruj terakhir dalam Islam itu? Riba. Nah riba itu Masya Allah kan dari sejak dulu. Dari sejak periode Makkah nanti diharamkan di periode Madinah. Dan Al-Baqarah itu menjelaskan itu. Jadi memang riba tidak langsung, bertahap itu syariatnya. Dan itulah yang dimaksud kenapa munajaman mufarakon, kenapa berangsur-angsur, dan itu syariatnya sangat-sangat luar biasa. Jadi riba itu kalau kita sekarang sebutkan haram, wah, masyarakat akan tidak setuju gitu. Padahal memang riba itu sudah menggurita ya, sudah masuk ke dalam ranah-ranah kaum muslimin di mana-mana. Jarang, tapi ada ya, tapi jarang. Jarang di antara kita itu yang tidak pernah terjerumus riba. Aya wae gitu. Pernah gitu. Pernah kahasupan wae mah gitu, kakebulan dengan riba itu kadang aya wae. Maka harus dijauhkan riba itu. Kemudian yang lain-lainnya itu banyak ya tadarrujnya. Kemudian yang keempat, kenapa berangsur-angsur Quran itu turun? Tashilu hifdzil Quran. Untuk memudahkan menghafal Quran wa fahmihi, dan memahami Al-Quran alal muslimin, terhadap kaum muslimin. Jadi dimudahkan untuk menghafal Quran. Bermula hafalan di juz amma dari An-Nas sampai An-Naba. Setelah itu juz 29, juz 28 atau ke Al-Baqarah, itu terus bertahap. Makanya menghafal Qurannya seumur hidup ya. Beres hafal Quran, murojaah. Murojaahnya seumur hidup. Kurikulum seumur hidup, kata Ustaz Aceng Zakaria ya. Walaupun kita sudah hafal Quran, terus saja di murojaah. Murojaah terus, tidak ada berhentinya. Dan itu dimudahkan ya. Oleh Nabi mendapatkan wahyu, hafalkan, ajarkan ke sahabat, hafal, ajarkan, hafal. Mereka pun hafal semuanya. Karena bertahap selama 23 tahun. Kalau di Baitur Rahman berapa tahun? Seberapa tahun? 3 tahun. Jadi 3 tahun itu baru dasar kan? 3 tahun. Ini 23 tahun. Nabi menghafal Quran 23 tahun. Sahabat sama. Nah kita juga jangan berpikir beres 3 tahun, beres 5 tahun, simsalabim. Belum tentu. Ini baru awalan ya. Membuka saja. Karena nanti terus bertahap nantinya. Maksimalkan nanti dalam
keilmuan dalam menghafalkan ini Quran dan memahaminya. Nanti tambahkan dengan pemahaman. Kalau pemahaman sesungguhnya yang terasa itu sudah saja belajar nahwu shorof gitu. Nanti ada hubungannya nanti ya. Setelah hafal Quran, belajar nahwu shorof, nah itu akan semakin connect kalau kita baca Quran. Kalau tidak pernah belajar nahwu shorof, mual bisa-bisa. Mual bisa-bisa. Betul, serius ya. Memahami Quran mual bisa-bisa. Kenapa? Mengandalkan terjemah. Jadi kekuatan dia itu mengenalkan terjemah. Kalau orang yang tahu nahwu shorof bukan melihat terjemah, tapi melihat struktur katanya. Struktur kalimatnya dilihat gitu. Ilmu nahwu berarti akhiran kata jabatan sebagai apa? Ilmu shorof membahas tentang kosakata, penggalan-penggalan kata, bentukan kata. Itu kan nahwu shorof. Jadi kalau kita ingin memahami bahasa Quran, mau tidak mau belajar nahwu shorof. Berapa lama? Seumur hidup sama ya. Yang mikir kia saya pernah belajar Ustaz selama 1 tahun di pelajaran bahasa Arab tapi nah teu bisa wae cenah. Di Baitur Rahman ada kasab mubtadi kan itu 1 tahun. Nah teu tiasa wae da karek 1 tahun. Baru 1 tahun masuk ke kasab mutawasid baru juga 2 tahun. Terus maksimalkan sampai kapan? Sampai meninggal itu. Sampai meninggal. Karena ingat kalau ada kajian-kajian cukup belajar 3 bulan, cukup belajar 1 tahun itu mah hanya metode saja. Sesungguhnya belajar itu seumur hidup ya. Ngan disebutkan gitu langsung ngahuleng gitu. Aduh diajar nebikeun kairah ya teh seumur hidup. Ya umur hidup. Maka kita anjurkan ya untuk memudahkan ini baca Quran dari tajwid dulu yang benar, belajar tajwidnya. Kemudian nanti belajar bahasa Quran, nanti belajar lagi keindahan bahasa Quran, balaghah, nanti belajar lagi ulumul Quran, terakhir nanti belajar tafsir Quran. Kalau tadabur secara mudahnya itu ditadaburi ayat demi ayat itu akan lebih cepat. Kalau tafsir itu al-kashfu wal bayan, menyingkap dan menjelaskan, itu tafsir. Jadi akan lama kalau tafsir. Itu yang keempat ya, tashilu hifdzil Quran wa fahmihi 'alal muslimin. Kemudian yang kelima, musayyaratul hawaditsi wal waqa'i wat tanbihu 'alaiha fi hiniha. Jadi kejadian-kejadian itu akan mengalir, kejadian-kejadian itu. Karena nanti ada sababun nuzul turun kepada ini. Itu mengalir nanti ayat-ayat Quran. Makanya asbabun nuzul itu qat'i ya. Qat'i, tidak bisa maksudnya tauqifi. Memang begitu, tidak bisa kita rubah-rubah kalau asbabun nuzul. Tapi nanti ada ungkapan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang terakhir keenam kata Syekh As-Subuni al-irsyadu ila masdaril Quran wa annahu tanzilul hakimil hamid. Al-irsyad, petunjuk ila masdaril Quran, kepada sumber Al-Quran. Jadi kenapa berangsur-angsur? Karena nanti jelaskan ini ayat ini surat ini. Nah itu makanya penting hafalkannya. Hafalkan Quran terus-terusan sesuai dengan kemampuan kita. 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, nanti ke 114 surat. Nah itu kalau sudah paham itu Masya Allah. Kalau sudah hafal itu Masya Allah ya, luar biasa. Nah itu diantaranya kenapa Quran turun secara berangsur-angsur. Memang rahasianya kata beliau banyak sekali. Asrarun adidatun arafahal alimun. Jadi rahasia itu sangat banyak dan diketahui orang yang alim. Wa ghafala anha jahilun. Orang yang tidak tahu akan lalai terhadap itu. Dan kami akan merinci setidaknya ada 6 kata beliau. Nanti berdasarkan dalil yang 6 tadi disebutkan itu ya. Nah itu diantara tambahan dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Di bawah cukup difahami saja ya. Di bawah lihat
Seperti yang diriwayatkan oleh Israil sanes Bani Israil, nama orang namanya Israil ya. Aya nu kitu aya gitu. Nama-nama orang itu memang kadang nama malaikat disebut ya, kecuali Malik ayanya. Kecuali sahanya ada nama manusia namanya Jibril aya. Ya. Munkar itu. Munkar Nakir yang tadi malam. Siapa namanya? Nakir. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi memang banyak gitu, termasuk Israil. Tapi dari Israil mah bukan nama ini ya. Israil itu gelar Nabi siapa? Israil Yakub. Isra itu pilihan, kekasih, il itu Allah. Israil. Dari As-Sudi Muhammad bin Abi Mujalid, dari Miksam, dari Ibnu Abbas. Nah, Atiyah bin Al-Aswad bertanya kepada Ibnu Abbas. Kata beliau, waqa'a fi qalbi asyakku, ada keraguan dalam diriku ini dari firman Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dihubungkan dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dihubungkan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ini pentingnya ya, kalau kita membaca Quran ada yang ragu, bimbang, tanyakan terus, diskusikan. Kenapa begini, kenapa begitu, terus ke ahlinya ya. Zaman sekarang itu dimudahkan, Kata beliau waqad unzila fi Syawal. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, sungguh Quran diturunkan di bulan Syawal. Wa fi Dzulqa'dah, kadang-kadang di Dzulqa'dah. Wa fi Dzulhijjah, kadang-kadang di Dzulhijjah. Wa fil Muharram, kadang-kadang di bulan Al-Muharram. Wa Safar, dan kadang-kadang di bulan Safar, dan Rabi, kadang-kadang di bulan Rabi. Jadi bingung gitu. Ongko diturunkan Quran itu di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, di Lailatul Mubarakah. Tapi nahapan turun itu ada di bulan-bulan yang lain. Nah, itu kan pertanyaan siapa? Atiyah bin Al-Aswad. Ini tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas banyak murid ya. Ada Sa'id bin Jubair, ada Ikrimah, termasuk Atiyah bin Al-Aswad. Maka Ibnu Abbas menegaskan, innahu unzila fi Ramadan fi lailatul qadr wa fi lailatin mubarakah jumlatan wahidatan. Eta teh cenah di Ramadan teh kan sejumlah sekaligus, yang tadi itu ya. Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah sekaligus. Summa unzila ala mawaqi'in nujum, maka disebut munajjaman teh gitu. Maka diturunkan ala mawaqi'in nujum, berdasarkan bintang. Maksudnya turun bintang itu kan berangsur-angsur bintang itu. Tartilan fis syuhur wal ayyam, sesuai dengan syuhur, bulan, wal ayyam, hari-hari yang berbeda. Nah, ini menjelaskan bahwa memang bulan Ramadan itu seperti itu. Kemudian lihat di bawahnya di halaman 14. Nah, ini menjelaskan yang tadi ya. Ada Sa'id bin Jubair, ada Ikrimah. Sa'id bin Jubair itu murid Ibnu Abbas, tabi'in. Ikrimah juga sama murid Ibnu Abbas. Tapi Ikrimah ini Ikrimah maula Ibnu Abbas. Karena ada Ikrimah sahabat Nabi. Masih ingat Ikrimah sahabat Nabi siapakah beliau? Putra saha? Nah, tapi tidak disebutkan binnya ya. Kenapa? Karena Abu Jahal adalah Fir'aun hadhil ummah. Tidak pantas dinisbahkan. Dah saja Ikrimah. Kalau Ikrimah sahabat Nabi ya beliau itu. Tapi kalau Ikrimah di model begini, Ikrimah an Ibni Abbas, berarti Ikrimah maula Ibnu Abbas. Ikrimah yang pernah dibebaskan oleh Ibnu Abbas, dulunya hamba sahaya. Ingat, murid-murid Ibnu Abbas itu kebanyakan hamba sahaya awalnya. Bebas. Termasuk Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair kan mati di tangan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sa'id bin Jubair itu beda sedikit di situ ya. Lihat paling atas dari Ibnu Abbas, unzilal Qur'anu fin nisfi min syahri Ramadan ila sama'id dunya. Jadi Al-Qur'an diturunkan di pertengahan bulan, tidak disebutkan tanggalnya, ke langit dunia.
Wa faju'ila fi baitil izzah, yaitu di Baitul Izzah. Summa unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 20 sanah, selama 20 tahun, li jawabi kalamin nas, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia. Maksudnya 20 tahun itu digenapkan. 20 tahun itu digenapkan. Intinya kan 23 tahun. Nah, di bawah dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ya mirip lah, mirip sama seperti itu. Kemudian di kotak itu ada, memang cetakan asli kan tidak ada cetakan aslinya, tapi ada cetakan manuskrip atau cetakan tafsir Ibnu Katsir yang lain, ada ditambahkan ini tentang pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada terjemahnya di sini. Fakhruddin Ar-Razi itu Imam Ar-Razi yang membuat tafsir, nama tafsirnya adalah Mafatihul Ghaib, tapi sering disebut tafsir Ar-Razi. Itu dijelaskan seperti itu. Kemudian terakhir di bawah, ini rada panjang juga ya, fungsi Quran ini. Quran sebagai hidayah, Quran sebagai bayyinah, Quran sebagai furqan. Ini silakan baca dulu ya, nanti kita teruskan berikutnya. Di halaman 15, Ramadan atau bulan Ramadan gitu. Ini teh memang perbedaan ulama. Tong nyebutkan Ramadan, menyebutkan saja bulan Ramadan, tapi nanti dibantah paling bawah man soma Ramadana, jadi langsung nyebut Ramadan, tidak man soma syahra Ramadan, tidak ya, man soma Ramadan. Itu ada isyarat sesungguhnya boleh menyebutkan Ramadan atau menyebutkan syahrul Ramadan. Silahkan dibaca. Adapun yang di bawah, nah ini besok ya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah ini panjang. Bahasan beliau memang panjang karena berhubungan dengan fikih. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan, maksudnya hadir, tidak safar ya, di bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia wajib, tuh kan berpuasa kena ya, wajib siam atau wajib saum. Karena kita tidak biasa menyebut puasa ya, walaupun masih ada yang menyebutkan puasa. Kalau dari segi bahasa jauh berbeda antara saum dengan puasa. Kalau puasa itu dari upuasa, memang jauh. Puasa itu hubungan dengan sembahyang. Sembahyang pasti hubungan dengan puasa. Sembahyang itu menyembah kepada Hyang Widi, dewa itu teh. Kita kan gunakan sembahyang, hapus, gunakan sholat atau salat. Kemudian puasa hapus, ganti dengan saum atau saum atau siam. Itu yang pas ya, pas, karena puasa itu memang beda ya, puasa itu beda. Baik, itu saja yang dapat kita bacakan ya di tafsir Ibnu Katsir. Ini baru halaman 14 ya, 15, semuanya ada 52 halaman. Jadi mudah-mudahan bisa kita buatkan ya makalah. Dan meningkatkan maca kianya dibanding maca kitab langsung. Ada mudahnya gitu. Kalau ada yang relawan itu bagus, nanti setiap Sabtu kan tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau ada relawan, biarkan saya ketikan, alhamdulillah itu lebih mudah. Paling tinggal tambahkan judul ya. Judulnya ini, judul itu hanya terpikirkan saja gitu. Sigana Ibnu Katsir nyodorkan hadis ieu teh ngabahas ieu sigana gitu ya. Kalaupun salah ya tidak apa-apa, tanyakan saja nanti di mana, di surga gitu ya. Di surga nanti, Syekh kenapa ini dituliskan begini dan begitu. Kemudian kemarin menjelaskan itu sudah dibahas dalam kitab siam, mana kitabna gitu kan, kalau belum beres. Jadi kita belajar saja ya. Kalau menafsirkan sulit ya kita baca saja, cukup membacakan tafsir karya-karya ulama-ulama yang memang luar biasa ya. Tinggal kita bacakan, fahami. Kalaupun ada kesalahan, semoga Allah maafkan ya. Karena kita bukan ahlinya, bukan ahli tafsir. Karena belum bisa membuat tafsir, ya kita tinggal membaca saja karya-karya ulama, di antara Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anul Azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.